Anda mendapatkan tawaran mengikuti pelatihan dari instansi tempat Anda bekerja. Pelatihan tersebut berguna memberikan nilai plus pada penilaian kinerja yang nantinya bermanfaat dalam jabatan. Pada hari yang sama, anak dari kakak tertua Anda mengadakan acara lamaran. Tindakan yang Anda lakukan adalah, soal ini berkaitan dengan aspek profesionalisme dalam bekerja. Jadi harus profesional ya. Salah satu hal yang terpenting dalam aspek profesional ini adalah semangat untuk berprestasi. Semangat berprestasi. Jadi seharusnya kita tunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berprestasi. Terus kasus seperti ini misalkan kita ada pelatihan tapi waktunya bersamaan dengan urusan keluarga ya. Jadi ini urusan kerja sama urusan keluarga. Sebagai bentuk komitmen dalam bekerja, kita utamakan dulu yang kepentingan urusan kerja ya, pekerjaan ya. Apalagi hal seperti ini kan nggak terlalu mendesak ya. Jadi ini ya sebagai bentuk komitmen. Terus untuk urusan keluarga seperti yang nggak terlalu mendesak, maksudnya terlalu urgen banget, nggak terlalu urgen. Kita bisa menawarkan beberapa hari sebelumnya, kita menawarkan bantuan apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa bantu dulu beberapa hari sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya kita menunjukkan semangat dalam bekerja ya. Salah satunya adalah mengejar prestasi dalam bekerja. Jadi poin yang paling bagus adalah yang ini nih, mengikuti pelatihan dengan penuh semangat sampai selesai dan telah membantu di rumah kakak pada hari sebelumnya gitu ya. Ini poin yang paling bagus ya. Terus yang mengikuti pelatihan dengan penuh semangat sampai selesai dan memohon maaf kepada kakak tidak bisa datang ke acara lamaran. Ini bagus, cuma di sini kurangnya dibandingkan yang D. Kalau D kita sempat memberikan bantuan, setidaknya memberikan kontribusi kita ya, memberikan perhatian kita pada keluarga. Kalau yang D ini agak kurang ya. Agak kurang. Berarti yang ini 4 ya. Terus yang ini menolak tawaran karena mendatangi lamaran keponakan, ini nggak boleh ya. Ini poinnya 1. Terus yang ini menawarkan kepada teman, kalau ini mengikuti pelatihan tersebut separuh waktu. Yang C ini setidaknya lebih baik dibandingkan kita menawarkan kepada teman ya. Nah seperti ini poinnya ya. Ini soal aljabar dasar ya. Ini ada tambah kurang. Cuma di sini penjumlahannya dikurung, berarti didahulukan baru pengurangan. Kalau yang ini pengurangannya didahulukan karena dikurung baru dijumlah hasilnya nanti. Sebenarnya dalam aljabar itu tambah dan kurang itu sama kuatnya. Jadi nggak masalah mau ditambah dulu baru dikurang atau dikurang dulu baru ditambah belakangan, nggak masalah ya. Coba kita lihat nih 1/2/3 ini ada 1/2/3. Coret aja ya, sama-sama ada 1/2/3. Nggak masalah mau jumlahin dulu atau kurang kayak gini, nggak masalah. Terus ini ada 1/3/4, ini 1/3/4, coret aja nih ya. Tinggal min 7/12 sama dengan min X. Sama-sama ada min, coret aja nih. Berarti X sama dengan 7/12 ya. Sehingga pilihan yang tepat harusnya yang D ya. Saya kasih sedikit tambahan karena tadi kan saya coret gitu ya. Misalkan saya kasih contoh nih, misalnya 3 kali 5 tambah 1 sama dengan 3 dikali 5 tambah P. Boleh nggak 3-nya dicoret seperti ini? Nggak boleh ya, karena di sini sama di sini jenis operasinya beda. Kalau ini perkalian dulu karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Kalau ini penjumlahan dulu, kenapa? Karena kalau dikurung harus didahulukan ya. Jadi nggak boleh coret-coret kayak gini ya. Kalau tadi kan penjumlahan sama pengurangan sama kuat, jadi boleh ya dicoret-coret kayak gini ya, karena sama kuat ya. Kalau ini kan beda ya urutan operasinya. Hanya tambahan aja ya. Jika 1/A tambah 1/B sama dengan 7 dan 1/A min 1/B sama dengan 3, maka 1/A kuadrat min 1/B kuadrat adalah ingat aja rumus ini, M tambah N kalau dikali dengan M min N, langsung aja nih kuadrat yang depan M kuadrat kurang kuadrat yang belakang nih kuadrat depan dikurang kuadrat belakang ya. Coba kalau kita kalikan yang ini sama ini kan tambah kurang ya. Coba dikalikan, berarti 1/A tambah 1/B dikali 1/A
min 1/B. Berarti kuadrat yang depan 1/A dikuadratkan dikurang 1/B dikuadratkan. Coba ini dikuadratkan jadi apa? Ini jadi 1 kuadrat 1 per A kuadrat dikurang 1 kuadrat 1 per B kuadrat, ya B kuadrat ya. B dikuadratkan jadi B kuadrat ya. Nah, ini kan yang ditanyakan. Berarti ini kita dapat dari perkalian ini nih, 1/A tambah 1/B dikali 1/A min 1/B. Berarti 7 kali 3 berapa? 21. Oke. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Jadi ingat aja nih rumus ini ya. Perbandingan umur Rahmi dan Oki adalah 2:3. Jumlah umur keduanya adalah 45 tahun. Umur Rahmi adalah di sini dikatakan perbandingan umur Rahmi dan Oki katanya 2:3. Nah, langsung aja kita cari dengan perbandingan totalnya. Dijumlahin aja nih angka perbandingannya ini. 2 tambah 3 5, berarti perbandingan sama totalnya 5. Nah, angka 5 ini mewakili 45 tahun ya. Nah, kalau yang ditanya yang angka perbandingan 2, berarti 2 ini di atas ya. Dibagi angka perbandingan totalnya, karena yang diketahui total ya, dibagi 5 dikali totalnya 45 ya. 45 bagi 5 9 ya. 2 kali 9 18. Oke, sehingga jawabannya adalah yang A ya. Oke, yang A. Satu dadu dilempar sembarang. Peluang mata dadu akan menunjukkan bilangan prima ganjil adalah yang mana? Harus kita pahami dulu bilangan prima ya. Daripada main pengertian, kita gini aja, bilangan prima itu simpelnya bilangan, untuk mendapatkan bilangan itu hanya bisa dinyatakan 1 kali bilangan yang bersangkutan ya. Coba misalnya 2, 1 kali 2, nggak ada lagi yang lain ya. Kalau 3, 1 kali 3. Kalau 4 itu kan 1 kali 4 bisa 2 kali 2. Ini kan sama dengan 4. Berarti ini bukan bilangan prima. Berarti 1 kali 5, terus 1 kali 6, 1 kali 6, 2 kali 3 kan 6 juga. Jadi ini bukan bilangan prima ya kalau 6 ya. Oke, berarti cuma 3 ini ya. Kalau di mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan primanya adalah 2, 3, 5 gitu ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang untuk menghasilkan bilangan tersebut hanya bisa dinyatakan 1 kali bilangan itu sendiri ya. Berarti bilangan primanya 2, 3, 5. Tapi di sini yang ditanyakan adalah bilangan prima ganjil ya. Yang ganjil di sini adalah 3 sama 5 ya. Berarti banyaknya bilangan ganjil prima ganjil di sini adalah 2. Karena ditanyakan peluang, maka dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel itu total keseluruhan yang mungkin muncul ya. Kan dadu itu ada 6 ya, matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi 6 ya. Sama-sama dibagi 2 berapa nih? 1/3. 1/3 itu 0,333 dan seterusnya ya. Kalau kita bulatkan 2 angka di belakang koma berarti 0,33 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B ya. Oke, yang B. Berikut ini yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah beberapa hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Dekret Presiden. Yang pertama, bahwa saat itu konstitusi negara yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun konstitusi ini udah nggak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi udah nggak sesuai dengan bangsa Indonesia ya. Nah, waktu itu akan dibentuk Undang-Undang Dasar baru. Yang ditugaskan membentuk Undang-Undang Dasar baru adalah konstituante. Namun konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar baru. Jadi konstituante gagal ya. Gagal. Nah, terus faktor yang ketiga adalah kondisi politik yang kacau ya. Kondisi politik kacau. Terus yang keempat, banyaknya pemberontakan dalam negeri. Pemberontakan dalam negeri. Terus yang kelima, sering terjadi konflik antar partai politik. Konflik antar parpol. Coba kita lihat pilihannya. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar benar.
Terjadinya sejumlah pemberontakan dalam negeri, benar. Pertentangan antar partai politik semakin kacau, benar. Dalam kabinet tidak menempatkan porsi sebagai mestinya. Ini kondisi politik yang kacau ya. Masuknya paham komunis dalam negeri, nggak ada hubungannya sama masuknya paham komunis dalam negeri ya. Oke, kita lanjut sedikit ya, isi dari dekret, walaupun ini nggak ada hubungan nggak ditanyakan dalam soalnya. Isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959, yang pertama itu bubarkan konstituante. Jadi konstituante dibubarkan karena gagal ya, konstituante gagal. Bubarkan konstituante. Terus yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Terus tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Sebenarnya ada lagi satu, yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, ini isi dari Dekret Presiden 1959. Pilihan yang tepat untuk soal ini adalah yang E ya. Yang ditanyakan adalah yang tidak menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden ya. Oke, yang E ya. Oke. Reformasi digaungkan oleh masyarakat Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru. Faktor politik munculnya reformasi adalah A. Adanya praktek KKN dalam pemerintahan yang semakin merajalela. B. Adanya penjarahan dan perusakan di Jakarta dan Surabaya. C. Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. D. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum. E. Krisis mata uang rupiah. Sebenarnya semua ini salah satu faktor munculnya reformasi ya. Kalau yang A ini di faktor politik ya. Ini politik. Terus yang ini penjarahan dan perusakan Jakarta Surabaya ya. Ini faktor sosial budaya. Terus ini sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, ini faktor ekonomi. Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum, ini faktor hukum ya, dan sistem peradilan. Krisis mata uang rupiah, ini faktor moneter ya. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini adalah faktor politik. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Indonesia merupakan negara kepulauan besar dan luas di dunia yang memiliki beraneka macam kebudayaan dan bahasa. Sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah keinginan kuat untuk tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Tekad dan intoleransi, harusnya bertoleransi bukan intoleransi, ini salah ya. Jiwa fanatisme, nggak boleh sebenarnya ya, berlebihan. Dasar dan ideologi bebas negara, bukan ideologi bebas negara, tapi memang ideologi bangsa Indonesia ya. Semboyan satu golongan, nggak mungkin kita harus memiliki semboyan sebagai pandangan hanya untuk orang-orang satu golongan aja, nggak boleh ya. Berarti pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, kita kan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk ya. Kemajemukan bangsa Indonesia terlihat pada suku, bangsa, agama, ras, golongan, etnis ya. Nah, jadi karena majemuk berarti akan ada perbedaan ya. Perbedaan ini tidak harus kita satukan ya, tapi harus bersatu sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa Indonesia. Nah, agar bisa bersatu ya, kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras, bangsa, dan golongan ya. Harus ada sikap toleransi. Oke, pilih yang tepat adalah yang A ya. Oke. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibat apa yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama. Oke, kita harus tahu bahwa memeluk agama itu adalah hak asasi setiap orang ya. Ini adalah hak asasi setiap orang ya. Nah, artinya kita nggak boleh paksakan suatu agama, terutama agama yang kita anut, paksakan agama kepada penganut agama lain ya. Kenapa?
Karena kalau bila dipaksakan akan terjadi konflik antar umat beragama ya, umat agama. Oke, coba kita lihat. Rusaknya akan menjemukkan bangsa, bisa, tapi yang lebih tepat adalah akan terjadi perselisihan antar umat beragama, hilangnya kewibawaan agama, putusnya tali persaudaraan, kekacauan dalam hal beragama. Enggak ya, yang lebih tepat harusnya yang B. Oke, yang B ya. Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan karena jadi di sini kan disebutkan semua produk hukum, berarti ada produk hukum lain selain Undang-Undang Dasar 1945, berarti berkaitan dengan hierarki tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu adalah TAP MPR, terus yang ketiga Undang-Undang atau Perpu ya, terus seterusnya ya. Nanti ada di soal lain kalau hierarki detailnya seperti apa. Nah, coba kita lihat bahwa produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena ia merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke.